Software apotek 3 level harga, ASA 3F kodenya. Software apotek 3 level harga ini adalah software untuk kebutuhan apotek yang menerapkan 3 tingkatan harga dalam penentuan harga jual kepada pelanggan. Untuk mendownloadnya, buka website indostripaplikasi.com. Di sini ada tombol download, klik download. Ini proses pendownloadan. Jadi software apotek 3 level harga ini bisa membedakan 3 tingkatan harga kepada pelanggan yang berbeda-beda. Misalkan ada pelanggan yang dipakai sendiri harganya lebih mahal, harga untuk dokter lebih murah, atau harga untuk klinik atau harga untuk apotek lain yang lebih kecil, itu bisa diberikan harga yang lebih murah. Ini menerapkan sampai 3 level harga. Kita sudah mendownloadnya, kemudian kita klik hasil downloadannya, kemudian untuk menginstalnya kita double klik installernya, klik run, kemudian klik more info, run anyway, next, finish. Kita tutup dulu, kemudian kita buka di desktop, klik kanan pada shortcutnya property, compatibility. Ini pastikan kita centang run this program in compatibility mode. Kita pilih Windows XP Service Pack 2 atau Service Pack 3. Apply, OK. Kemudian double klik lagi untuk menjalankan. Untuk men-setting yang compatibility tadi hanya 1 kali untuk pertama kali saja. Username master, password dikosongi, langsung login. Di sini seperti ini tampilan dari software apotek 3 level harga free choice base. Di sini ada transaksi dan master. Pada master ada barang, supplier, pelanggan, sales, dokter, etiket, back office, kalkulator, password, dan pengaturan. Barang ini digunakan untuk mendata obat-obatan atau mendata barang-barang yang dijual oleh apotek. Supplier digunakan untuk mendata pemasok barang atau sales yang menjual ke apotek. Pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang membeli obat ke apotek. Sales digunakan untuk mendata sales di toko kita, tidak harus didata. Dokter digunakan untuk mendata dokter yang memberikan resep terhadap pasien yang membeli obat. Etiket digunakan untuk membuat catatan obat, cara penggunaannya, atau informasi lainnya, misalkan dipakai setelah minum atau diminum setelah makan, atau diminum 3 kali sehari setelah makan, atau dipakai 1 kali sehari, atau gimana, itu dijelaskan di etiket ini. Back office. Password digunakan untuk merubah password user yang sedang login. Pengaturan digunakan untuk men-setting software ini, misalkan yang boleh login siapa saja. Misalkan punya kasir, tambahkan data kasir, namanya siapa, kemudian hak aksesnya apa saja, seperti itu. Kemudian header digunakan untuk mengatur cetakan nota bagian headernya, nama apoteknya, alamatnya, kemudian nomor kontaknya, dan sebagainya. Ada diatur-atur, bisa diatur di sini. Kita contohkan untuk mendata barang, kita klik barang, kemudian klik tambah. Untuk kodenya ini, jika barang ada label barcode-nya, maka kita gunakan kode barcode-nya. Jika barang yang tidak ada barcode-nya, kita buat kode sendiri. Jika barang yang ada barcode-nya, kita biar cepat itu menggunakan scanner barcode, tapi juga bisa menggunakan keyboard di laptop atau komputer. Di sini saya contohkan untuk menggunakan scanner barcode. Ini sudah saya tancapkan scanner barcode-nya, dan di sini saya contohkan barang yang ada di depan saya, yaitu Nuvo hand sanitizer. Ini saya scan dulu untuk kode barcode-nya. Sudah muncul di situ. Kemudian kita ketikkan nama barangnya. Jadi untuk bagian master ini kita
harus mengetikkan dulu nama-nama barangnya dan sebagainya. Ini misalkan namanya Nuvo hand sanitizer 200 ml. Kategorinya misalkan sanitasi. Harga belinya misalkan 18.000. Ini misal saja. Harga jual level 1 itu untuk pelanggan biasa misalkan 23.000. Ini misal saja ya. Misalkan harga level 1 23.000, level 2 22.000, level 3 20.000. Simpan. Sudah tersimpan. Untuk supplier, pelanggan dan seterusnya caranya sama dengan yang di data barang tadi. Jadi dibuka dulu, kemudian klik tambah, kemudian didata. Di sini saya contohkan untuk transaksi. Pada bagian transaksi ini ada pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya, kas, katalog, dan laporan. Untuk pembelian ini digunakan untuk proses menginput data ketika kita keluarkan kepada supplier. Sedangkan penjualan adalah digunakan untuk proses transaksi penjualan ketika ada pelanggan yang membeli ke apotek kita. Hutang ini akan terdata otomatis jika pembeliannya hutang atau tidak tunai, akan masuk ke hutang otomatis. Sedangkan piutang ini jika penjualannya tunai maka akan masuk ke kas, jika penjualannya tidak tunai atau hutang masuk ke piutang. Biaya digunakan untuk mendata biaya-biaya. Biaya ini akan mengurangi kas. Kemudian kas ini akan bertambah ketika terjadi penjualan tunai atau pembayaran piutang. Kas akan berkurang ketika pembelian tunai atau kas akan berkurang jika pembayaran hutang. Katalog digunakan untuk mencetak atau digunakan untuk melihat data yang ada, bisa dicetak dan ditaruh di rak. Kemudian laporan-laporan digunakan untuk melihat data-data yang sudah dilakukan di bagian transaksi. Kita akan mencontohkan proses pembelian. Tadi kita sudah mendata Nuvo hand sanitizer yang mana stoknya masih kosong. Kita untuk ketika kulakan kita memasukkan datanya di sini, tekan F1 atau scan di situ atau di double klik di sini. Misalkan Nuvo ini kita kulakan 120 biji. Enter. Kemudian kita simpan, kemudian bisa cetak. Maka ketika kita pembelian tunai, maka kas kita akan berkurang senilai itu tadi. Dan stok barang yang tadinya 0 menjadi 120 ini. Itu tadi ketika kita kulakan kepada supplier. Sekarang kita akan memberikan contoh transaksi penjualan kepada pelanggan. Klik penjualan kasir. Kemudian kita scan barcode untuk data barangnya atau bisa langsung cari seperti ini. Beli 1 misalkan. Kemudian bayar. Simpan, kemudian bisa cetak ke printer seperti itu. Ketika ada printer yang sudah terinstall di komputer atau laptop yang sudah dijadikan default, ketika cetak ini tadi F9 atau klik cetak ini, maka otomatis mencetak ke printer. Demikian panduan mengenai software apotek 3 level free choice base dari indo-aplikasi.com. Untuk pembelian lisensinya bisa buka website indo-aplikasi.com dengan SMS order pagar PPC pagar asal 3F kirim ke 082264888444. Terima kasih.
2 Maret 2021. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.